warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan teman-teman semua. Perkenankan kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai morfologi bunga. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami terdiri atas Maria Dona Miranda, Dava Patria Putra, Naila Aisyah Syafa, Safira Pramesti, Hanifah Nazaila, dan Afifah Nur Afiyah. Next. Yang pertama, bagian-bagian bunga. Bunga merupakan sistem percabangan dari suatu batang atau aksis yang terdiri atas bagian yang bersifat steril dan fertil. Bagian steril yaitu terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, perhiasan bunga yaitu daun kelopak dan daun mahkota. Sedangkan bagian fertil yaitu mikosporofil sebagai benang sari dan megasporofil atau daun buah sebagai penyusun putih. Bagian steril yang pertama tangkai bunga. Pada bunga tunggal, tangkai bunga adalah bagian aksis utama bunga. Contohnya pada bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Pada bunga majemuk, tangkai bunga adalah terminalis atau sistem percabangan batang. Contohnya yaitu bunga majemuk jati atau Tecloca grandis. Berikut gambarnya dari bunga tunggal hanya ada satu tangkai. Sedangkan pada bunga majemuk, dalam satu tangkai bunga terdapat lebih dari satu bunga. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga adalah ujung percabangan yang mengalami metamorfosis, berhenti pertumbuhannya, dan tempat tumbuhnya perhiasan dan kelamin bunga. Dasar bunga umumnya berbentuk lempengan, tapi pada tumbuhan tertentu dapat mengalami pertumbuhan melebar, membentuk bangunan seperti mangkok atau himpantium. Pada tumbuhan primitif, dasar bunga masih berupa tugu atau kerucut atau torus, yaitu pada bunga kantil, seperti di gambar. Berdasarkan perkembangannya, dasar bunga memiliki beberapa bentuk, sebagai berikut. Yang pertama, bentuk rata. Dasar bunga yang menimbulkan kedudukan semua bagian bunga sama tinggi. Posisi putih lebih tinggi dari perhiasan bunga sehingga kedudukan bakal buah atau bagian dasar putih menumpang atau subperus. Posisi perhiasan bunga sama tinggi dengan putik atau disebut perigin. Yang kedua, kerucut atau torus. Kedudukan putik menjulang tinggi sehingga kedudukan bakal buah menumpang atau disebut subperus. Perhiasan bunga lebih rendah dari putik atau disebut hipogen. Yang ketiga ada cawan, perhiasan bunga berada di tepi cawan, posisi putik menumpang atau disebut subperus, perhiasan bunga lebih rendah atau hipogen. Dan yang terakhir yaitu ada mangkuk, perhiasan bunga berada di tepi mangkuk, posisi putik lebih rendah dari kedudukan perhiasan bunga atau disebut inverus, perhiasan bunga kedudukannya paling tinggi dibandingkan bagian lainnya atau disebut epigen. Pada tumbuhan berbiji, dasar bunga dapat memiliki perkembangan yang beragam. Seperti contoh pada suku jambu, itu berkembang menjadi himpantium atau bangunan seperti mangkuk. Pada suku waru, staminal tube atau tabung pendukung benang sari, dan pada suku Caparidaceae, yaitu menjadi androgynivore atau penyangga benang sari dan putih. Yang ketiga, daun pelindung. Daun pelindung adalah bagian perhiasan bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup. Pada kelas dikotil, daun pelindung tidak berkembang dan mudah gugur. Pada kelas monokotil, daun pelindung menjadi bagian dari daun dominan. Pada kelompok tertentu, daun pelindung menjadi bagian dari daun dominan, tetapi masih berwujud lembaran daun atau disebut seludang bunga atau sepatal. Pada kelompok lain, daun pelindung menjadi daun pelindung berkayu atau simba. Yang keempat, bagian dari bunga yaitu perhiasan bunga. Terdiri dari daun kelopak atau sepal yang secara kolektif menyusun kelopak bunga atau kalik. Dan daun mahkota atau sepal yang secara kolektif menyusun mahkota bunga atau corolla. Yang pertama yaitu daun kelopak atau sepal yang secara kolektif menyusun kelopak bunga atau kaliks. Daun kelopak dengan daun kelopak lainnya dapat saling lepas.
kelopak bunga adalah perhiasan bunga terpangkal. Waktu muda atau kuncup, kelopak bunga merupakan pelindung bagian lain. Warnanya hijau dan umumnya berbentuk seperti daun, meskipun ukurannya lebih kecil dari daun. Fungsi utamanya untuk melindungi tunas bunga yang sedang berkembang. Ketika fungsi telah berakhir, umumnya kelopak bunga akan runtuh, kecuali pada tumbuhan tertentu tetap menyusun bunga, yaitu contohnya pada tumbuhan cipukan dan lombok besar. Pada bunga daun putri dan bougainville, kelopak bunga menjadi bagian bunga yang paling menarik, sehingga disebut daun pemikat atau lock blade. Pada jenis tumbuhan waru, memiliki kelopak tambahan atau apikalix di bagian pangkal kelopaknya. Next. Berdasarkan ada tidaknya serta pelekatan daun mahkota bunga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Tanpa daun mahkota atau apetal, tetapi memiliki kelopak yang menarik. Contohnya pada bunga asar di gambar paling atas. Tanpa daun kelopak dan mahkota, contohnya bunga sirih di gambar yang kedua. Kemudian daun mahkota berlepasan. Bila daun mahkota satu dengan yang lainnya tumbuh secara mandiri pada dasar bunga sehingga tidak berhubungan. Contohnya pada bunga mawar di gambar yang ketiga. Daun mahkota berlekatan, yaitu daun mahkota saling berlekatan antara yang satu dengan yang lainnya, membentuk tabung atau bulu mahkota, cuping mahkota, dan leher mahkota. Contohnya bunga alamanda pada gambar terakhir warna kuning. Dalam hal pelekatan bunga dibedakan menjadi dua, yaitu pelekatan antar bagian atau adnet, misalnya pelekatan daun kelopak dan daun mahkota, dan pelekatan antar bagian-bagian bunga atau konet, misalnya pelekatan daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari. Selanjutnya yaitu daun mahkota atau petal dan mahkota bunga atau corolla. Daun mahkota atau petal menyusun mahkota bunga atau corolla. Mahkota bunga atau corolla ada di sebelah dalam dari kelopak. Ukuran mahkota bunga sendiri dapat lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan daun kelopak. Warnanya bermacam-macam karena mengandung pigmen antosianin. Fungsi dari mahkota bunga yaitu memberikan perlindungan tambahan, bau, bentuk, dan warna mahkota juga dapat menarik hewan penyerbuk. Next. Berdasarkan simetrinya, mahkota bunga dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada simetri beraturan atau regularis, actinomorph, dan polisimetris. Bintang atau rotate, cuping bebas pada posisi mendatar sehingga proyeksi tegaknya mirip bintang. Gambarnya seperti yang paling kanan atas. Yang kedua yaitu tabung atau tubular. Cuping mahkota kecil memiliki tabung mahkota di pangkal yang mendominasi dan memiliki mangkok mahkota di ujung. Gambarnya di kiri atas. Yang ketiga terompet, yaitu cuping mahkota sedang memiliki tabung mahkota di pangkal yang lebih panjang dibandingkan mangkuk mahkota yang hanya sebagian di ujung. Gambarnya di kanan yang kedua. Yang keempat yaitu mangkuk atau urceolate, memiliki tabung dan mangkuk mahkota, tetapi mangkuk mahkota lebih dominan. Yang selanjutnya itu ada corong, hanya memiliki tabung mahkota. Dari pangkal ke ujung ukurannya makin besar, termasuk mahkota besar. Gambarnya di kiri. Dan yang terakhir ada lonceng, hanya memiliki tabung mahkota dari pangkal ke ujung ukurannya makin besar, termasuk mahkota sedang panjang. Gambarnya di kanan yang paling bawah. Next. Simetri tunggal atau satu, monosimetri atau zigomorph. Yang pertama bertaji. Salah satu mahkota mengalami metamorfosis menjadi taji. Contohnya pada bunga pacar air, seperti gambar di samping. Yang kedua ada berbibir atau labiate. Mahkota terbagi menjadi dua bibir, anterior dan posterior. Contohnya adalah bunga kemangi, seperti gambar di samping. Yang ketiga, kupu-kupu. Memiliki 5 daun mahkota, satu di bagian anterior menjadi bendera, 2 di bagian lateral menjadi sayap, 2 di bagian posterior belekatan membentuk tunas. Contohnya bunga kacang tanah, gambarnya seperti di samping. Yang keempat, kedok atau topeng. Bunga berbibir, tetapi bibir posterior lebih besar daripada bibir anterior.
Contohnya adalah bunga mulut singa, seperti gambar di samping. Dan yang terakhir yaitu pita. Bagian leher mahkota berdekatan membentuk pipa, ujungnya memiliki 1,235 atau cuping mahkota. Contohnya bunga tepi dari bunga matahari seperti gambar di samping. Yang kelima ada mahkota tambahan atau korona. Pada semua jenis anggota Passifloraceae memiliki mahkota tambahan atau korona. Letaknya di bagian atas mahkota berbatasan dengan benang sari. Memiliki struktur utama yaitu pali, radi, dan operculum. Gambarnya ada di samping yang putih ini. Kemudian pada semua jenis Asclepiadaceae memiliki mahkota tambahan juga. Struktur utamanya yaitu fucal annulus dan steril appendage. Daun tanda bunga atau tepal adalah bagian tumbuhan yang antara daun kelopak dan daun mahkotanya tidak dapat dibedakan. Secara kolektif menyusun tenda bunga atau namanya perigonium. Tenda bunga dalam perwujudan dapat menyerupai kelopak pada jenis-jenis palem dan juga dapat menyerupai daun mahkota pada tumbuhan anggrek. Yang kedua yaitu bagian fertil. Ada mikrosporofil. Daun fertil atau mikrosporofil berkembang menjadi alat kelamin jantan atau androsium yang berupa benang sari atau stamen dan terdiri dari 3 bagian. Bagian tangkai daun berkembang menjadi tangkai sari, helaian daun menjadi kepala sari, dan ibu tulang daun menjadi daerah penghubung ruang sari. Tangkai sari atau filamen berdasarkan jumlah yang terdapat pada bunga, ada yang tambah banyak, yaitu jumlah benang sari lebih dari 20, 2 kali lipat jumlah daun mahkota, dan ada yang sama dengan jumlah daun mahkota. Kemudian berdasarkan ukurannya, benang sari ada 2, yaitu benang sari panjang 2 dan benang sari panjang 4. Dan berdasarkan jumlah berkasnya, tangkai sari dapat saling berdekatan dan juga membentuk berkas. Kepala sari atau antera. Kedudukan kepala sari terhadap tangkai sari ada 3, yaitu tegak atau inatus. Kepala sari dan tangkai sari menyatu. Yang kedua, menempel atau adnate. Tangkai sari menjadi penghubung ruang sari. Dan yang ketiga, bergoyang atau versatile. Ujung tangkai sari berartikulasi di satu titik perlekatannya. Yang kedua, yaitu megasporofil. Daun buah atau megasporofil adalah unit dasar putik atau pistil. Pada umumnya, putik pada bunga berjumlah 1 dengan banyak daun buah. Memiliki bakal buah atau ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Berdasarkan jumlah daun buah penyusunnya, putik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu putik tunggal yang hanya disusun oleh 1 daun buah, dan putik majemuk yang disusun oleh banyak daun buah. Bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang menumpang pada dasar bunga yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Setiap daun buah mendukung bakal biji yang dihubungkan oleh tali pusar. Tempat tertancapnya tali pusar pada daun buah disebut tembuni, dan tempat tertancapnya pada bakal biji disebut pusar biji atau hilum. Berdasarkan susunan daun buahnya terbagi menjadi 4, yaitu putik apokarpel. Daun buah tidak saling berdekatan, putik kaenokarpel. Daun buah saling berdekatan, putik parakarpel. Daun buah saling berdekatan dan membentuk satu ruang, dan putik sinkarpel, yaitu sejumlah daun buah membentuk satu ruangan. Kemudian berdasarkan jumlah ruangan dibagi menjadi 4, yaitu beruang 1, misalnya pada tumbuhan polong, beruang 2, misalnya pada tumbuhan sejenis kubis, beruang 3, yaitu pada suku getah, dan beruang banyak pada durian. Tangkai putik atau stilus. Bagian ini menghubungkan bakal buah dan kepala putik, memiliki fungsi untuk mengantar inti generatif mencapai sel telur di bakal biji. Kemudian kepala putik atau stigma.
Bagian terminal putik yang berfungsi sebagai penerima serbuk sari yang akan berkecambah dan menembus jaringan kepala putik untuk menuju bakal biji melalui tangkai putik. Kepala putik dapat tunggal atau terbagi dengan bentuk yang beragam, misalnya berjumlah 2, berbulu, lembaran, dan lain-lain. Bakal biji atau ovulum. Pada Angiospermae, bakal biji berada di dalam daun buah. Sedangkan pada Gymnospermae, bakal biji terletak pada permukaan daun buah yang lepas. Bunga majemuk. Bunga majemuk adalah susunan sejumlah bunga di dalam sistem percabangan yang bisa dibagi menjadi bunga majemuk berbatas dan bunga majemuk tidak terbatas. Kalau bunga majemuk berbatas, bunga mekar dari ujung karangan bunga ke pangkal. Sedangkan bunga majemuk tidak berbatas adalah bunga mekar dari pangkal karangan bunga ke ujung. Bagian-bagian bunga majemuk. Pertama adalah tangkai induk atau rachis. Ini merupakan aksis perbungaan sebagai lanjutan dari batang atau cabang. Rachis dapat tidak bercabang disebut sumbu bunga atau scapus. Bercabang membentuk ruas pertama, rachilla, dan percabangan selanjutnya sebagai ruas kedua atau rachiola. Tangkai bunga atau pedicellus adalah cabang terakhir yang mendukung bunga. Dasar bunga atau receptacle adalah ujung tangkai bunga sebagai tempat bertumbuhnya bagian-bagian bunga. Daun pelindung atau braktea. Daun terakhir yang menjadi ketiaknya tumbuh bunga. Pada monocotyledon, daun pelindung dominan berupa seludang bunga atau spata. Pada keluarga Asteraceae, daun pelindung berubah menjadi daun pembalut atau involucrum. Berikut adalah gambar-gambarnya. Daun tangkai atau bracteola merupakan daun pelindung yang letaknya di pangkal tangkai bunga. Pada dicotyledon jumlahnya 2 buah, tapi pada monocotyledon jumlahnya 1 buah. Daun kelopak atau sepal merupakan daun perhiasan bunga pangkal yang secara kolektif membentuk kelopak bunga atau calyx. Umumnya fotosintetik dan berwarna hijau, dan pada keluarga Malvaceae, misal kembang sepatu membentuk kelopak tambahan atau epicalyx. Mahkota atau petal merupakan daun perhiasan bunga yang secara kolektif membentuk mahkota bunga atau corolla. Bersifat tidak fotosintetik, bisa berwarna-warni atau tidak, dan apabila kelopak dan mahkota bunga secara morfologi tidak dapat dibedakan disebut daun tenda bunga, tepal, secara kolektif disebut tenda bunga atau pelargonium. Benang sari atau stamen. Ini adalah daun fertil yang terdiri dari kepala sari, antera, berisi serbuk sari, polen, tangkai sari, dan tangkai sari filamen sebagai pendukung kepala sari. Daun buah atau karpel. Ini adalah daun fertil pendukung makrospora berupa bakal biji atau ovulum yang secara kolektif membentuk putik atau pistil. Umumnya bunga memiliki putik tunggal atau bisa disebut unipistil. Pada keluarga Polycarpicae, jumlah putiknya banyak atau polypistil dan masing-masing berdaun buah satu, polypistil unikarpel. Pada tumbuhan berbiji umumnya memiliki satu putik dengan daun buah yang banyak atau unipistil unikarpel. Berikut adalah gambarnya. Berdasarkan pada pola percabangan aksis, karangan bunga majemuk tidak terbatas bisa dibedakan menjadi sebagai berikut. Bunga majemuk tak terbatas bisa dibagi menjadi 2, yaitu ibu tangkainya tidak bercabang dan yang ibu tangkainya bercabang. Untuk yang ibu tangkainya tidak bercabang, beberapa adalah susunan karangannya, yaitu ada tandan, bulir, untai, tongkol, payung, cawan, bongkol, dan periuk. Tandan atau resim. Bunga bertangkai nyata dan duduk pada aksis. Bunga dengan kedudukan tersebar. Contohnya pada kembang merak. Bulir atau spika adalah bunga tanpa tangkai dan langsung duduk pada aksis. Kelamin bunga banci. Contohnya pada bunga jarong. Untai atau bunga lada
atau amentum adalah bunga tanpa tangkai duduk pada aksis dan kelamin bunga tunggal. Terdapat bulir jantan dan betina. Contohnya pada bunga sirih. Tongkol atau spadix adalah bunga tanpa tangkai duduk pada aksis. Pada aksis yang menebal dibedakan antara bagian bunga jantan, betina, dan daerah steril. Biasanya memiliki segudang bunga. Contohnya pada Iris. Payung atau umbrella. Bunga bertangkai nyata tumbuh di ujung aksis karangan bunga pada satu titik tumbuh, dan setiap tangkai memiliki daun pelindung di pangkal. Contohnya pada bunga adas. Cawan atau tantudi. Bunga bertangkai nyata tumbuh di ujung aksis yang melebar seperti cawan. Bunga duduk di permukaannya. Seluruh bunga dilindungi oleh daun pembalut atau involucrum. Dan bunga berjumlah banyak dibedakan antara bunga pinggir dan bunga tengah karena letaknya di tengah karangan bunga. Misalnya pada daun dewa. Tongkol, capitulum, adalah bunga bertangkai pendek yang duduk di ujung aksis karangan yang menggelembung menyerupai kepala atau bola. Di setiap pangkal tangkai bunga terdapat daun pelindung berupa sisik. Contohnya pada keluarga Mimosaceae seperti bunga petai, dan sengon. Periuk atau Hypantodium. Ini adalah karangan bunga memiliki dua tipe berdasarkan perkembangan dari aksis karangan, yaitu ujung aksis menebal, berdaging, bentuk seperti gada, bunga duduk di seluruh permukaan bagian penebalan, misalnya terdapat pada bunga keluarga Moraceae seperti nangka. Ujung aksis menebal dan melebar membentuk bangunan seperti periuk. Bunga duduk di dalam periuk, dan contohnya adalah bunga dari keluarga Moraceae seperti awar-awar. Ini adalah bunga majemuk tak terbatas yang ibu tangkainya bercabang. Ada malai rata, malai atau panicula. Ini adalah aksis karangan bercabang secara monopodia. Di setiap cabang aksis merupakan unit sebagai bunga majemuk tandan atau rasi, sehingga dapat disebut tanda majemuk. Contohnya adalah bunga mangga. Malai rata atau Corymbus ramosus merupakan karangan seperti malai, tetapi setiap bunga memiliki posisi pada kurang lebih pada bidang datar. Contohnya pada bunga soka. Tongkol majemuk. Bunga majemuk yang tangkai induknya bercabang. Setiap cabang merupakan susunan bunga majemuk tongkol spadix, dan contohnya adalah bunga kalapa. Payung majemuk atau umbrella composita. Bunga majemuk yang tangkai induknya bercabang. Percabangan tersebut dapat dalam susunan payung, tandan, malai. Pada setiap ujung cabang tumbuh susunan bunga majemuk payung, umbrella. Pada bunga adas, berbunga majemuk payung, majemuk bersusunan cabang payung. Bulir majemuk. Bunga majemuk yang tangkai induknya bercabang. Percabangan tersebut dapat dalam susunan payung, tandan, malai, dan lain-lain. Di setiap unit percabangan tumbuh bunga majemuk susunan bulir atau spike. Contohnya pada bunga padi, memiliki bunga majemuk bulir majemuk bersusunan cabang tandan. Next. Berdasarkan pada pola percabangan aksis, karangan bunga majemuk berbatas dibedakan menjadi sebagai berikut. Pertama adalah menggarpu atau dikisium, yaitu bunga majemuk yang memiliki bunga tertua di ujung tangkai induk yang bercabang 2 buah sama panjang. Dapat dibagikan menjadi menggarpu tunggal atau simpel dikisium, di mana setiap cabang tangkai induk masing-masing mendukung satu bunga. Contohnya pada bunga melati. Yang kedua adalah menggarpu majemuk atau compound dikisium. Dua cabang tersebut mengalami percabangan lagi, dan setiap cabang memiliki pola menggarpu tunggal. Contohnya pada senggani. Next. Tangga atau cabang seling atau cincinus, yaitu bunga majemuk yang tangkai induknya mengalami percabangan bertingkat kanan kiri karena terjadi reduksi percabangan kanan kiri dan menimbulkan cabang pada sisi yang bersebelahan. Itu bisa disebut selang-seling. Contohnya adalah buntut tikus. Scropostrix mirip dengan tangga seling, tetapi sudut antar cabang adalah 90 derajat.
Dan contohnya pada Hypericum perforatum. Sabit Tripanium, yaitu bunga majemuk yang tangkai induknya mengalami percabangan bertingkat satu sisi karena terjadi reduksi percabangan sisi lainnya. Pada setiap pangkal percabangan, daun pelindung sehingga susunan bunga membelok seperti sabit, misalnya pada Gladiolus imbricatus. Kipas atau rubidium, mirip dengan tangkai, tetapi bunga terdapat kurang lebih pada bidang datar, misalnya pada Eris putidissima. Berkarang semu atau verticillate adalah bunga majemuk yang tangkai induknya berbuku dan terdapat beberapa bunga dalam satu buku, misalnya pada Orthosiphon spicatus. Selanjutnya, posisi bagian bunga satu dengan lainnya. Antara bagian bunga kelopak, mahkota, benang sari, dan putik memiliki 3 pola pembagian tempat, yaitu yang pertama ada terpencar, misalnya susunan bunga kantil. Yang kedua ada berkarang atau melingkar, jika kelopak, mahkota, benang sari, dan putik masing-masing dalam lingkaran tersendiri, misalnya ada pada susunan bunga terong. Dan yang terakhir ada campuran, jika kelopak dan mahkota dalam lingkaran, sedangkan benang sari dan putik dalam spiral, misalnya susunan bunga sirsak. Next. Berkaitan dengan unit dasar dari bagian bunga terhadap bagian bunga yang lain, ada 2 kemungkinan posisi. Yang pertama ada berseling, jika bagian dari suatu lingkaran, bagian bunga terletak di antara bagian bunga yang lain. Dan yang kedua ada berhadapan atau tumpang tindih, yaitu jika masing-masing bagian bunga posisinya saling tumpang tindih. Pada umumnya, bunga pada tumbuhan berbiji memiliki kemungkinan posisi berseling, sehingga dianggap sebagai pedoman baku dalam menentukan adanya reduksi dan perkembangan bagian bunga. Next. Selanjutnya ada tata letak daun dalam kuncup atau pelipatan. Berikut adalah kondisi pelipatan daun kuncup untuk daun, kelopak, dan mahkota bunga. Yang pertama ada plana, jika daun kuncup tidak melipat. Selanjutnya ada konduplikata atau duplikata, jika daun kuncup terlipat ke dalam sepanjang ibu tulang daun. Selanjutnya ada plicata, jika daun kuncup terlipat sepanjang tulang-tulang cabang. Corrugativa, jika daun kuncup terlipat tidak beraturan. Involuta, jika daun kuncup tergulung ke dalam menurut poros fujur. Revoluta, jika daun kuncup tergulung keluar menurut poros fujur. Convoluta, jika daun kuncup tergulung ke satu arah menurut poros fujur. Circinatim involuta, jika daun kuncup tergulung ke dalam poros lintang. Terus Circinatim revoluta, jika daun kuncup tergulung keluar menurut poros lintang. Inclinata, jika daun kuncup terlipat ke bawah dan ke dalam. Dan yang terakhir ada reclinata, jika daun kuncup terlipat menurut poros lintang keluar. Next. Selanjutnya ada tata letak daun dan daun mahkota sesamanya. Terdapat berbagai susunan tata letak daun kelopak dan mahkota pada bunga, berdasarkan pada hubungan antaranya, misalnya ada terbuka atau aperta, jika daun-daun perhiasan tidak bersentuhan sama sekali. Contohnya ada pada Impatiens balsamina. Selanjutnya ada berkatup atau valvata, jika daun-daun perhiasan saling bertemu di ujungnya, tetapi tidak berlekatan. Dibedakan antara melipat ke dalam dan melipat keluar. Contohnya ada pada Carica papaya. Selanjutnya ada menyirap, apabila daun perhiasan tepinya saling menutupi seperti susunan genting. Dapat dibedakan antara terpuntir satu arah, dapat ke kanan atau ke kiri, susunan 2/5 atau quincunchialis, dan yang terakhir ada cochlearis, susunannya mengikuti garis spiral. Bila pada bunga dengan 5 daun mahkota, maka ada 1 daun terletak paling luar, 3 daun saling menutupi, dan 1 daun letaknya di bagian terdalam. Contohnya ada pada bunga Alamanda catartica. Next. Selanjutnya ada metamorfosis daun mahkota. Daun mahkota juga dapat mengalami perubahan bentuk ataupun fungsi yang dikenal sebagai metamorfosis. Metamorfosis daun mahkota adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bibiran, merupakan daun mahkota yang mengalami perubahan bentuk menjadi bentuk bibir sebagai penarik serangga polinator, misalnya pada labellum pada bunga anggrek. Contohnya ada di bawah, ada
Phalaenopsis amabilis. Selanjutnya ada taji, merupakan alih fungsi satu daun mahkota pada bunga pecer air untuk menarik serangga polinator karena berisi kelenjar madu. Gambarnya ada di bawah. Selanjutnya ada tabung mahkota atau corolatum, merupakan alih fungsi satu daun mahkota yang berfungsi sebagai penarik serangga dengan kelenjar madu di dalamnya. Berubah bentuk menjadi bentuk tabung. Contohnya ada di Caesalpinia pulcherrima. Selanjutnya ada mahkota kupu-kupu, yaitu mahkota bunga pada di anterior membesar disebut bendera. Dua di lateral membentuk sayap, dan dua di posterior membentuk lunas membentuk sayap. Dan dua di posterior membentuk lunas yang membungkus alat kelamin bunga, misalnya pada bunga orok-orok. Selanjutnya ada mahkota berbibir, yaitu mahkota yang daun mahkotanya mengelompok menjadi dua bagian. Di bagian anterior biasanya terdapat 3 daun mahkota yang disebut bibir atas, dan di bagian posterior biasanya terdapat 2 daun mahkota yang disebut bibir bawah. Bibir atas lebih besar dari bibir bawah, yang dijumpai pada semua spesies anggota suku Lamiaceae. Bibir atas sama dengan bibir bawah yang dijumpai pada semua spesies anggota suku Verbenaceae. Bibir atas lebih kecil dari bibir bawah yang dijumpai pada mulut bunga singa. Next. Selanjutnya bunga dengan struktur kompleks. Yang pertama itu ada Pseudantium, yaitu bunga majemuk yang menyerupai bunga tunggal pada tumbuhan Asteraceae. Nah, bunga dari tumbuhan yang termasuk ke dalam famili ini memiliki kepala bunga atau kapitula yang dibentuk oleh ratusan atau ribuan individu yang kecil sekali yang disebut sebagai Pseudantium atau bunga palsu. Ratusan atau ribuan individu kecil tersebut tersusun sedemikian rupa sehingga seolah-olah menyerupai satu bunga. Perbungaan pada Asteraceae umumnya dapat dibedakan menjadi bunga tepi dan bunga tengah. Bunga tepi seringkali steril, sedangkan bunga tengah umumnya fertil. Yang kedua itu ada bunga Cyathium pada Euphorbiaceae. Cyathium merupakan bentuk bunga pada famili Euphorbiaceae yang tersusun dari satu bunga betina yang dikelilingi oleh sekelompok bunga jantan. Bunga betina hanya tersusun dari bakal buah atau ovarium yang berada di ujung tangkai bunga betina, dengan stilus sangat pendek dan pada bagian ujungnya dapat ditemukan stigma yang bercabang. Bunga jantan sangat tereduksi dan hanya tersusun atas satu stamen. Nomornya ada di samping. Selanjutnya bunga tumbuhan orchide. Selama proses perkembangan, bunga anggrek akan mengalami rotasi sekitar 180 derajat, sehingga bunga berada pada posisi terbalik ketika mekar. Anggrek memiliki 3 sepal dan 3 petal. Salah satu dari ketiga petalnya membentuk struktur berbeda dari kedua petal lainnya, yaitu membentuk labellum yang memainkan peran penting dalam proses polinasi. Labellum sering digunakan sebagai landasan bagi serangga yang hinggap di atas bunga anggrek. Jumlah stamen tereduksi hanya ada 1 atau 2, dan stamen pada umumnya melebur dengan stigma dan stilus membentuk struktur yang dikenal sebagai kolumna atau gynandria. Perbungaan Syconium disusun oleh sekelompok bunga jantan dan bunga betina yang keduanya tidak memiliki perhiasan bunga. Bunga jantan terdiri dari 1-5 stamen, sedangkan bunga betina tersusun atas satu pistilum dengan stilus yang pendek atau panjang. Bunga Syconium pada tumbuhan ficus. Syconium merupakan perbungaan yang khas dari tumbuhan ficus. Bunga pada tumbuhan ini tumbuh pada reseptakel yang membentuk hipantium. Hipantium memiliki struktur menyerupai cawan tertutup dengan pori kecil pada bagian ujungnya. Selanjutnya ada jenis-jenis bunga. Next. Yang pertama ada jenis bunga dari segi kelengkapan perhiasan bunga. Yang pertama ada bunga lengkap atau complete flower, yaitu bunga yang memiliki 4 macam organ atau bagian bunga, yaitu sepal, petal, stamen, dan putik atau pistilum. Yang kedua ada bunga tak lengkap, yaitu atau incomplete flower, yaitu bunga yang kehilangan satu atau lebih bagian bunga. Next.
Yang kedua ada jenis bunga ditinjau dari organ reproduksinya. Yang pertama ada bunga sempurna atau perfect flower, yaitu bunga yang kedua bagian fertil atau reproduksinya, yaitu samen dan pistilum, ada dalam satu bunga. Bunga sempurna juga dapat disebut sebagai bunga hermaprodit. Yang kedua ada bunga tidak sempurna, yaitu imperfect flower, yaitu bunga yang hanya memiliki satu macam alat reproduksi, yaitu samen atau pistilum saja. Bunga sempurna juga dapat disebut bunga uniseksual. Terdapat dua macam bunga uniseksual, yaitu bunga jantan atau staminate dan bunga betina atau carpelet atau pistillate. Next. Tumbuhan dengan bunga uniseksual dibagi menjadi berikut ini. Yang pertama ada tumbuhan monoecious atau berumah satu. Staminate bunga jantan dan pistillate atau bunga betina terdapat pada satu tumbuhan yang sama. Contoh tumbuhan bunga berumah satu adalah jagung atau zeamais dari famili Poaceae. Yang kedua ada tumbuhan dioecious atau berumah dua. Staminate bunga jantan dan pistillate atau bunga betina terdapat pada satu tumbuhan yang berbeda. Contohnya ada tanaman salak atau Zalaka edulis pada famili Arecaceae. Yang ketiga ada poligami atau poligamos. Apabila di dalam populasi suatu jenis tumbuhan dijumpai adanya individu jantan, betina, dan banci. Contohnya pada pepaya atau Carica papaya dari famili Caricaceae. Yang ketiga ada jenis bunga dari segi simetri. Yang pertama ada bunga actinomorph atau bunga yang memiliki banyak bidang bagi atau radial simetri. Contohnya pada bunga hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu dan Portulaca grandiflora. Yang kedua ada bunga tak lengkap atau incomplete flower, yaitu bunga yang hanya memiliki satu bidang bagi atau bilateral simetri atau leguminosae dan orchidaceae atau anggrek-anggrekan. Next. Yang keempat, yaitu jenis bunga berdasarkan letak ovarium terhadap perhiasan bunga. Yang pertama ada bunga hypogynous, yaitu bunga yang bagian calyx, corolla, dan stamen menempel pada dasar bunga atau reseptakel di bawah gynecium. Posisi ovarium superus letaknya lebih tinggi dibandingkan perhiasan bunga. Lalu ada bunga perigynous, yaitu bunga dengan perhiasan bunga dan stamen yang sejajar dengan ovarium. Bagian reseptakel biasanya membentuk pemanjangan yang dinamakan hipantium. Hipantium berbentuk cawan mengelilingi ovarium yang superus atau semi-superus. Next. Lalu ada bunga epigyneus, yaitu bunga yang memiliki perhiasan bunga dan stamen terletak di atas gynecium, ovarium inverus. Selanjutnya, diagram dan rumus bunga. Pengertian diagram bunga. Diagram bunga merupakan proyeksi bidang datar dari seluruh bagian bunga yang dipotong secara melintang. Diagram bunga akan menggambarkan penampang-penampang melintang, daun pelindung, daun kelopak, daun mahkota, benang sari, dan putik. Diagram bunga terbagi menjadi dua macam, yakni diagram bunga empirik dan diagram bunga teoritik. Berikut contoh-contohnya seperti ada aksis batang, daun pelindung, daun kelopak, daun mahkota, alat kelamin jantan, alat kelamin betina. Aksis batang digambarkan dengan bentuk bulat kecil, dapat di luar diagram bila posisi bunga aksilar, dan pusat lingkaran diagram bila posisi bunga terminal. Kemudian daun pelindung bentuk pipih bilateral dengan tonjolan di tengah bagian luar. Kemudian ada daun kelopak bentuk pipih bilateral dengan tonjolan di tengah bagian sisi luar. Yang keempat ada daun mahkota bentuk pipih bilateral tanpa tonjolan di bagian tengah sisi luar, sehingga menyerupai bulan sabit. Yang kelima alat kelamin jantan bentuk dua bulatan penampang melintang kepala sari. Yang terakhir alat kelamin betina bentuk bulat tunggal penampang melintang bakal buah dengan beberapa daun buah penyusunnya serta biji dengan posisinya pada daun buah. Next. Langkah membuat diagram bunga. Pertama, tentukan posisi bunga, apakah bunga terletak pada ujung cabang atau batang atau pada ketiak batang. Yang kedua, tentukan garis median, yaitu garis yang menghubungkan antara bunga, aksis batang, dan daun.
Ketiga, tentukan jumlah setiap bagian bunga. Keempat, tentukan apakah posisi antar daun kelopak, daun mahkota, benang sari, dan daun buah terjadi perlekatan tipe konate atau adnate. Yang kelima, tipe aestivatio atau letak daun-daun dalam kuncup terhadap daun-daun lainnya, bagian-bagian perhiasan bunga. Next. Selanjutnya, rumus bunga. Dalam melakukan penyanderaan, susunan bunga dinyatakan dalam rumus bunga, di mana meliputi lambang, huruf, dan angka yang menggambarkan sifat bunga dan bagian-bagiannya. Urutan rumus bunga dari kiri ke kanan yaitu kelamin bunga, simetri bunga, kelopak, dan jumlah dan susunan daun kelopak, mahkota, jumlah dan susunan mahkota, benang sari, jumlah benang sari, terakhir putik, jumlah daun buah. Next. Yang diperlukan dalam perumusan yaitu terdapat penggunaan lambang. Kalau simetri tunggal, simetri banyak atau reguler, simetri bilateral. Kemudian kelamin bunga, jantan, betina, banci. Kemudian terdapat perlekatan bunga yang dapat bersifat konate dan adnate. Konate yaitu antar bagian-bagian dalam bagian, misalnya antar daun mahkota satu dengan yang lainnya, sedangkan adnate yaitu antar bagian bunga, misal antar mahkota dengan benang sari. Berikut rumusnya. Rumus ini menggambarkan konate antara benang sari, sedangkan rumus selanjutnya menggambarkan adnate antara mahkota dan benang sari. Yang kemudian kedudukan bakal buah menumpang dilambangkan dengan garis bawah, sedangkan pada kondisi tenggelam dilambangkan dengan garis di atas. Next. Penggunaan huruf dan angka. Huruf digunakan untuk menyatakan bagian bunga, sedangkan angka digunakan untuk menyatakan jumlah bagian bunga. K atau CA untuk kelopak. Bila berindeks, misalnya K5, maka kelopak tersusun atas 5 daun kelopak, dan bila konate dirumuskan dengan K dalam kurung 5. C atau CO untuk mahkota. Bila berindeks, misalnya C5, maka mahkota tersusun atas 5 daun mahkota, dan bila adnate dengan kelopak, maka ditulis dengan kurung siku K5, C5, kurung siku tutup. A untuk alat kelamin jantan. Bila berindeks, misalnya A 3 tambah 3, maka disusun dari 6 benang sari dalam 2 lingkaran. Kemudian G untuk alat kelamin betina. Bila berindeks, misalnya G dalam kurung 3, maka disusun dari 3 daun buah yang bersifat singkarpel. P digunakan saat kelopak dan mahkota tidak dapat dibedakan, disebut dengan tenda bunga atau perigonium. Next. Nah, itu contohnya dari diagram bunga karamunting. Rumus bunga karamunting berarti bunganya banci, kelopak jumlahnya 5, satu sama lain saling melekat. Mahkota jumlahnya 5, satu sama lain saling lepas. Benang sari jumlahnya 7, satu sama lain saling lepas. Dan putik 1 di tengah. Next. Berikut daftar pusakanya. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.